Bicara tentang hobi, khususnya hobi beternak, itu pasti ada kepuasan tersendiri saat melihat hasil daripada proses pengeraman telur yang kita masukkan itu persentase menetasnya banyak gitu. Misalnya kita masukkan 10, yang menetas 9, itu bagus kan, berarti kan sudah bagus itu satu yang tidak fertil. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara saya memilih telur yang fertil dan non fertil. Meskipun ternak saya terjadi hasil pembuahan, ada jantan dan ada betina, bukan berarti semua telur yang dihasilkan oleh ternak saya itu berarti harus fertil, karena ada jenis beberapa telur yang memang gen yang tidak menghasilkan telur fertil meskipun hasil pembuahan dari jantan ya. Nah, ini pengalaman saya cara memilih telur fertil. Nah, di sini berarti kalian tidak perlu membenarkan apa yang menjadi pengalaman saya, karena semua orang mempunyai pengalaman masing-masing atau mungkin cara sendiri-sendiri dalam memilih telur fertil. Jadi karena saya butuh penerangan, maka sengaja lampunya saya matikan ini, biar nanti saat kita teropong telurnya untuk melihat bagaimana jenis telur yang fertil dan tidak fertil tadi akan lebih jelas gitu ya. Jadi ini pengalaman saya. Jadi saya sudah memilih 3 telur ya. 3 telur ini yang satu ini sudah dieram. Jadi ini hasil dari pemilihan saya 3 hari yang lalu. Nanti akan kita lihat ya. Jadi ada saya kasih nomor 1, 2. Nah, mana yang telur fertil dan yang tidak fertil dan ciri-cirinya. Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ini bagian-bagian daripada telur ya. Nah, telur ini kan bagiannya ada cangkang, ada membran cangkang, kemudian ada kuning telur, ada putih telur ya. Jadi semua itu mempunyai fungsi masing-masing. Yang pertama misalnya cangkang telur, jelas ini sebagai pelindung daripada telur. Kemudian membran telur ini dia selaput tipis antara cangkang dengan kuning telur dan putih telur yang membatasi selaput tipis putih itu. Tetapi dia tidak menempel karena dia fungsinya sebagai cadangan oksigen bagi calon embrio nanti ya. Kemudian kuning telur ini nanti dia sebagai cadangan makanan atau yang disebut biasanya dengan yol gitu. Kalau putih telur albumin itu sebagai cadangan air. Nah, masuk kita melihat pengalaman saya sendiri. Kalau saya menentukannya ini dari bentuk ya, dari bentuk. Yang pertama bentuk itu dia simetris. Normalnya telur kan bentuknya simetris ya semua. Jadi kalau dari 2 telur ini semua simetris secara bentuk dia simetris. Tetapi dalam pembentukan embrio berarti dia membutuhkan oksigen. Nah, yang pertama, jadi kalau kita lihat begini dia, nah telur dengan angka 1 ini dia memiliki rongga sebagai perlengketan membran saat nanti terjadi pembentukan embrio. Jadi sebagai cadangan oksigen yang lebih besar saat nanti embrio sudah terbentuk. Calon anak telur anak ayam tadi sudah terbentuk. Kalau ini telur bebek ya. Nah, dia mempunyai ini, saya tunjukkan ya. Ini akan saya garis ini. Calon perlengketan membran. Nah, ini dia ada memiliki rongga sebagai perlengketan membran nanti sebagai cadangan oksigen. Jadi nanti telur ini akan mempunyai rongga sini sebagai cadangan oksigen bagi embrio yang ada di dalam. Nah, kemudian kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini dia tidak memiliki calon perlengketan membran. Nah, dia polos, dia lurus dia ya. Kalau begini dia lurus.
tidak memiliki calon perlengketan membran. Jadi kemungkinan besar ini tidak fertil. Bagi saya ini tidak fertil. Nah, kalau ini dia memiliki calon perlengketan membran, kita balik ya. Nah, ini ada garisnya. Ini calon perlengketan membran nanti sebagai cadangan oksigen. Nah, hasil dari pemilihan saya 3 hari yang lalu, dari 10 telur yang saya masukkan, 10-10-nya ternyata fertil dengan cara saya. Nah, di usia ketiga hari maka dia yang saya katakan sebagai membran calon perlengketan membran tadi sudah kelihatan ini. Nah, dia akan ada rongga seperti ini. Nah, kita putar. Nah, ini yang saya katakan calon perlengketan membran. Selaput putih nanti sebagai rongga cadangan oksigen bagi janin, bagi embrio. Nah, ini dia. Nah, kemudian di usia 3 hari dia akan sudah mulai kelihatan serat-serat darah seperti ini ya, vena-vena darah seperti ini. Berarti ini fertil. Ada calon-calon, ada gurat-guratan merah seperti vena ya, yang menjalar. Ini calon fertil. Dari 10 telur yang saya masukkan seluruhnya fertil. Nah, yang saya katakan, saya memilihnya lebih ke adanya membran pada telur. Jadi kalau sekali lagi ya, telur yang nomor 1 dia memiliki calon membran, perlengketan membran nanti. Kalau saya memberikan begini dia. Nah, kemudian telur yang kedua dia tidak memiliki calon perlengketan membran nanti saat akan terbentuk embrio. Dia polos. Meskipun sama-sama ini hasil pembuahan, tetapi tidak selalu menghasilkan gen yang bakal menjadi fertil. Jadi tidak memiliki dia. Nah, kita lihat sekali lagi yang ini ya, yang satu yang fertil. Nah, ini. Nah, dia calon membrannya begini. Ini dia, lurus. Ini berarti calon rongga untuk perlengketan membran saat nanti janin sudah terbentuk, embrio sudah terbentuk, maka akan lebih banyak cadangan oksigen untuk si calon embrio. Nah, ini hasilnya. Sekali lagi kita lihat. Ini usia 3 hari. Nah, kita lihat. Nah, ini tadi yang saya katakan calon membran, perlengketan membran. Kemudian ini tanda-tanda fertil, selaput, ada gurat-guratan vena, gurat-guratan jalur-jalur darah ya. Nah, kelihatannya